Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya dengan segala hormat menerima sebuah kunjungan dari para aktivis lingkungan yang tergabung dalam forum komunikasi daerah aliran sungai Jawa Barat yang baru saja melaksanakan musyawarah dan saat ini sedang diupayakan di format untuk diberikan legalitas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana amanat undang-undang dan juga yang tertuang dalam peraturan daerah Jawa Barat serta yang diperkuat oleh peraturan Gubernur Jawa Barat tentang sebuah forum pengelolaan daerah aliran sungai di Jawa Barat. Betapa saya menganggap sebuah hal yang penting dan sebuah kebutuhan tentang lembaga ini. Nah, kenapa? Sebab kita saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keprihatinan atas sebuah kondisi sungai di Jawa Barat secara umum, secara keseluruhan. Ada kurang lebih 190 sungai besar, termasuk di dalamnya Sungai Citarum tentu yang sudah ditangani secara khusus melalui kebijakan Presiden langsung yang saat ini sudah syukur alhamdulillah sudah mulai ada perbaikan-perbaikan. Namun demikian secara umum bahwa kondisi sungai se-Jawa Barat atau di Jawa Barat, baik itu yang ada di jalur tengah, jalur selatan, jalur utara, semua dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan kondisinya bukan lagi menjadi sumber kehidupan, tapi sudah menjadi sumber bencana. Dan kita tahu bahwa peta di musim hujan, bagaimana banjir di mana-mana, dan kemudian juga kita tahu kondisi sampah sudah menjadi atau sudah beralih fungsi, bukan lagi sumber kehidupan, tetapi juga sudah menjadi tempat pembuangan segala urusan. Ya, bahkan sudah menjadi septic tank raksasa, termasuk juga menerima berbagai beban, baik itu limbah industri dan juga limbah-limbah rumah tangga, dan yang paling berbahaya adalah masalah plastik. Nah, kehadiran Porumdas ini tentu adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi Porumdas atau kepengurusan DAS sebelumnya mendapatkan sebuah semacam kritikan maupun berbagai koreksi dari berbagai pihak, terutama dari pelaku-pelaku para aktivis yang berada di korwil-korwil di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Jadi, nah, oleh karena itu dengan adanya kehadiran kepengurusan baru ini tentu diharapkan kita tidak perlu lagi setback atau melihat suatu kesalahan tempo hari, tetapi mari kita untuk melihat ke depan. Dan tampaknya bahwa kepengurusan sekarang membuka diri, menghadirkan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi terhormat, juga mendatangi berbagai tokoh-tokoh ataupun para pelaku, ya. Dan salah satunya mungkin saya karena dianggap berpengalaman di atas 10 tahun menjadi ketua Porumdas Citarum, mereka menganggap perlu masukan-masukan yang tentu menjadi bahan pertimbangan mereka. Namun demikian tentu hal ini juga patut mendapat sebuah bimbingan dan arahan dari pihak pemegang kebijakan, dalam ini pejabat Gubernur Jawa Barat, dan tentu menjadi sebuah pertimbangan ke depan bukan hanya dari aspek legalitas, tetapi bagaimana positioning institusi ini supaya tambah kuat, ya. Tidak hanya merupakan bagian kemitraan di bawah teknis Dinas Kehutanan yang memang ada suatu yang menjadi kendala, sebab ketika dikoordinasikan dengan korwil-korwil yang ada di kabupaten kota hari ini, yang karena perintah undang-undang sudah tidak lagi ada Dinas Kehutanan di setiap kabupaten kota. Nah, mungkin itu juga sebagai masukan bagaimana koordinasi dengan pemerintah pihak Provinsi Jawa Barat. Tadi ada pendapat yang kebetulan juga pertemuan tadi dihadiri oleh Bapak Profesor Cahya Asdak yang merupakan
salah seorang wakil ketua harian di Porumdas Pusat memberikan pertimbangan seyogyanya mungkin koordinasi ini juga melalui Bapeda Jawa Barat dan juga di dalam koordinasi Sekretaris Daerah Jawa Barat secara teknis untuk melakukan pembinaan dengan tanpa mengabaikan peran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat juga sebagai pelaku yang melakukan bimbingan maupun dorongan dalam konteks teknis pelaksanaan Porumdas. Namun demikian Bapak dan Ibu sekalian, ada hal yang prinsip menjadi sebuah kebutuhan yang tentu menjadi sebuah program yang harus menjadi prioritas forum komunikasi DAS Jawa Barat ini. Ya, yang pertama berkaitan dengan bagaimana ke depan perlakuan kita semua kepada sungai. Ya, ini yang saya kira sangat krusial sehingga sungai tetap menjadi sebagai sumber kehidupan, bukan tempat dibebani, tempat segala urusan yang kemudian menjadi bencana. Ini saya kira satu hal. Nah, dalam kaitan ini maka perlu ada sebuah terobosan, misalnya dalam kaitan dengan fungsi bantalan. Ya, bantalan yang sudah terlanjur ditempati bangunan-bangunan. Saya kira ini perlu satu tindakan atau satu keberanian Porumdas untuk menyampaikan kepada pemerintah apakah bentuknya sebuah regulasi pemutihan tanpa harus membongkar bangunan, tetapi prinsipnya bagaimana sungai tidak menjadi tempat belakang. Jadi bisa saja sungai tetap berada kayak rumah atau bangunan berada di pinggir sungai, tapi tidak menempatkan sungai menjadi belakang untuk septic tank, untuk pembuangan rumah tangga, tetapi menjadi halaman. Sebagaimana juga kita tahu di negara tetangga seperti di Vietnam, Sungai Mekong juga dihuni oleh rumah-rumah. Tetapi bedanya dengan kita, masyarakat di sana menjadikan sungai sebagai halaman rumah. Nah, ini saya kira menjadi hal yang penting. Yang kedua, tentu juga kita perlu sebuah langkah untuk melakukan sebuah pengamanan di bantalan-bantalan sungai. Coba bayangkan misalnya Citarum dengan luas 240 km berarti kiri kanan. Ya, alternatifnya hanya satu, yaitu dilakukan penghijauan. Kalau penghijauannya dipilih salah satu alternatifnya misalnya bambu, betapa kita kaya, ya, betapa kita banyak, dan itu memiliki fungsi ekonomis yang sangat luar biasa. Nah, ini bagian-bagian yang tentu menjadi satu program ke depan bagaimana memfungsikan atau memperlakukan bantalan sungai yang sekaligus juga memiliki nilai-nilai ekonomis. Nah, hal lainnya yang tentu berkaitan dengan sungai ini adalah di semua sempadan sungai, baik itu subdas, kita hijaukan. Kalaulah misalnya kita memiliki program RTH pencapaian 30% di kota-kota, ya alternatifnya tidak ada jalan lain kecuali memang sungai dihijaukan dan ditanami oleh tanaman-tanaman keras maupun tanaman-tanaman produktif. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya juga, sebagaimana contoh misalnya Citarum yang hari ini sudah mulai ada pembersihan perbaikan, tetapi tentu menjadi pertanyaan kita semua, bagaimana ke depan pasca Citarum harum ini berakhir, ini jadi pertanyaan. Nah, ini tentu perlu ada sebuah pemetaan khusus bagaimana untuk di masyarakat di sekitar bantalan, seperti di daerah Cililin, di daerah Cihampelas yang sangat dekat aktivitas manusia dengan Citarum. Kalau dia tidak diberikan sebuah pengamanan, misalnya penanganan sampah di sepanjang bantalan itu, tentu masyarakat akan melempar kembali sampah-sampah tersebut ke sungai, ya, dalam hal ini Citarum. Nah, hal lain tentu juga yang harus dipikirkan yaitu tentang tadi disinggung soal advokasi. Saya kira sudah saatnya lah kita semua menjadi sebuah kesepakatan dan semangat semua bahwa pelaku atau tindakan
perusakan terhadap lingkungan, khususnya para pelaku yang mengotori sungai harus ditindak tegas. Tadi ada kemauan Porumdas untuk berkoordinasi dengan polisi, saya kira hal yang baik, tapi tidak cukup sampai di situ, juga harus ada tindakan-tindakan secara nyata dan harus berani, ya, adanya sebuah kemauan dari semua pihak untuk memberlakukan aturan dengan berbagai ketentuan sanksi dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur itu, terutama untuk para kalangan industriawan. Nah, hal yang penting juga perlu diperhatikan kita semua tentang kepedulian. Ada semacam kegelisahan atau keraguan dari para pelaku aktivis di Porumdas tadi berkaitan dengan sikap dari pemerintah yang masih sangat minim memberikan dukungan atau supporting terhadap program-program yang berkaitan dengan pengamanan sungai. Misalnya cerminan itu bisa dilihat dari alokasi APBD. Bahkan ada sama sekali kabupaten yang tidak mengalokasikan APBD-nya dalam rangka pemeliharaan das. Nah, ini saya kira juga bagian dari hal yang harus menjadi catatan penting. Sebab kalau sungai dibiarkan dan tanpa ada sebuah kepedulian, maka bukan lagi menjadi sumber kehidupan, tetapi menjadi sumber malapetaka dan berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia. Masyarakat adat mengumpamakan bahwa sungai itu seperti urat nadi dalam tubuh kita. Bagaimana kalau dia tersumbat, terganggu, maka aliran darah di dalam tubuh kita juga akan terganggu. Sama halnya juga sungai, ya. Kalau ini terganggu dan rusak serta beralih fungsi, bukan jadi sumber kehidupan, tetapi sumber menjadi tempat sumber bencana, maka ini akan menjadi malapetaka untuk kita semua. Nah, saya kira itu poin-poin yang penting yang menjadi perhatian para pengurus das, yang juga tentu fungsi lainnya yaitu bagaimana institusi Porumdas ini mampu mengkoordinasikan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap sungai tersebut. Jadi dia tidak seperti selama ini yang terkesan tumpang tindih di semua kementerian, hampir teknis mesti air, PUPR, BWWS, lalu kemudian juga ada program instansi lain yang mengatasnamakan sungai. Tapi itu masing-masing berjalan. Nah, diharapkan forum ini akan mampu mengkoordinasikan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, akhir cerita dari keberhasilan Porumdas adalah di mana masyarakat tergerak dan masyarakat di semua bantalan sungai, baik itu di das maupun di sub-subdas, bergerak dan memelihara dan menjadikan sungai adalah bagian dari kehidupannya, sehingga sungai akan dipelihara. Dan tiada lain jawaban itu adalah dengan pendekatan budaya. Ya, sebagaimana tadi bahwa kita merasa malu, kita merasa berdosa, kita merasa salah jika kita tidak melihat sungai sebagai bagian dari kehidupan kita. Demikian saya kira satu apresiasi yang bisa saya berikan kaitan dengan kehadiran dari pengurus Forum Komunikasi Das Jawa Barat, yang tentu juga mohon dengan hormat pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapak PJ Gubernur, dinas terkait, dan juga para bupati se-Jawa Barat tergerak untuk sama-sama kita memelihara sungai kita, lingkungan kita, demi kelangsungan hidup kita dan demi kelangsungan anak cucu kita ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.